Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, saya atas nama Fauzan, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 tentang mata kuliah media dan teknologi pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas setiap harinya walaupun di masa-masa pandemi ini. Langsung saja, di sini saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan teman-teman kami. Setelah pemateri pertama akan disampaikan oleh saudara Raisul Ghazali Muhajir. Terus pemateri kedua yaitu disampaikan oleh saudara Sulaiman, dan yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Izzatul Lailiyah, dan nanti penutup bertemu dengan saya lagi. Maka selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama yakni saudara Raisul Ghazali Muhajir. Kepadanya kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisul Ghazali Muhajir. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menerangkan media grafis. Media grafis banyak digunakan untuk membantu proses pemahaman seseorang terhadap informasi dan pengetahuan yang sedang dipelajari. Informasi pengetahuan yang terhadap dalam media grafis biasanya berupa unsur gambar atau visual yang bersifat konkret dan semi konkret. Media grafis pada umumnya digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek dan benda dalam bentuk gambar. Namun demikian, media grafis juga kerap digunakan untuk mendeskripsikan informasi dan pengetahuan tentang suatu konsep atau pemikiran yang dapat dipelajari melalui gambar. Gambar media grafis sudah tidak asing lagi untuk digunakan sebagai media dalam mempelajari ragam informasi dan pengetahuan. Tujuan penggunaan media grafis adalah untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap data dan informasi yang tersaji di dalamnya. Dengan kata lain, media grafis dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan persepsi atau penafsiran seorang yang dalam memahami suatu konsep atau informasi. Dalam beragam media grafis digunakan siswa atau learner untuk keperluan memperoleh informasi dan pengetahuan yaitu satu, grafik. Grafik merupakan media yang mampu menggambarkan perbedaan dan fluktuasi dan dalam aspek jumlah atau kuantitas. Contoh penggunaan media grafik dalam menayangkan dan informasi misalnya tentang pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun. Contoh lain dari penggunaan media grafis yaitu informasi tentang kecenderungan penggunaan internet oleh penduduk Jakarta dari tahun 2000 sampai 2015. Chart adalah bentuk media grafis yang kerap digunakan untuk menanyakan informasi tentang proses atau prosedur dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Chart banyak digunakan sebagai ilustrasi visual dalam bacaan ajar cetak dan juga bahan presentasi seperti halnya pada aplikasi PowerPoint. 3. Diagram termasuk ke dalam ragam media grafis sebagai sebuah medium pembelajaran. Diagram menggambarkan saling terkaitan antar komponen yang di dalamnya. Contoh diagram yang banyak dikenal sebagai sarana komunikasi informasi dan pengetahuan adalah organigram. Pada dasarnya sebuah organigram digunakan untuk menjelaskan tentang struktur organisasi yang terdapat dalam sebuah lembaga atau institusi. 4. Gambar adalah bentuk media grafis yang kerap digunakan untuk menceritakan sebuah objek atau benda dan juga peristiwa. Garis-garis yang terdapat
pada sebuah gambar lebih banyak dengan lebih akurat sehingga mampu menceritakan objek mendekati keadaan atau realita yang sebenarnya. 5. Media foto. Media foto mampu memperlihatkan objek dan peristiwa secara lebih realistik daripada medium gambar dan sketsa. Saat ini perkembangan teknologi fotografi digital yang lebih praktis. Kartun merupakan format bahan grafis yang paling populer sebagai suatu medium komunikasi. Kartun dapat diartikan sebagai gambar atau karikatur yang memberikan informasi tentang objek, orang, dan peristiwa. Medium kartun sering diterbitkan dalam media cetak seperti koran, majalah, poster, dan bahan-bahan periodik serta buku. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu media dan teknologi dalam pembelajaran. Saya atas nama Muhammad Sulaiman, nomor NIM 2018 0960011641 akan melanjutkan beberapa presentasi dari saudara Rois. Media pameran merupakan media komunikasi yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada sasaran khalayak atau audiens. Penggunaan media ini dipamerkan pada tempat tertentu sehingga dapat dipelajari dan diamati oleh khalayak. Jenis media pameran juga bervariasi mulai dari benda sesungguhnya yang disebut dengan istilah realitas sampai kepada benda tiruan yang berupa replika dan model. Sesungguhnya media pameran dilakukan dengan cara memasangnya di suatu tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut dapat diamati dan dipelajari oleh khalayak. Contohnya ragam media pameran. 1. Realita. Realita adalah salah satu jenis medium yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang berupa benda atau objek yang sebenarnya atau benda asli sebagai objek nyata. Realita merupakan media pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman belajar secara langsung atau real learning experience kepada penggunanya. Contoh realita yang paling mudah diperhatikan adalah koin atau mata uang, spesies, tumbuhan, mesin produksi, dan peralatan. Realita memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mengamati dan menyatuh bagian-bagian dari objek yang digunakan sebagai realita. Realita bisa memberikan pengalaman belajar langsung dan bersifat nyata bagi penggunanya. Realita adalah benda asli atau orisinal yang digunakan sebagai medium untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Sebagai sebuah medium, realita tidak mengalami perubahan sama sekali. Akan tetapi kesulitan kadang timbul dalam menghadirkan realitas secara utuh ke dalam sebuah ruangan. Oleh karena itu, beberapa modifikasi terhadap realita yang akan digunakan sering kali dilakukan. Yang kedua, model dapat diartikan sebagai benda-benda pengganti yang fungsinya ditunjukkan untuk menggantikan benda sebenarnya. Penggunaan model dalam proses belajar dapat memberikan keuntungan, yaitu memberikan pengalaman nyata atau konkret kepada pengguna yang karena satu dan lain hal yang tidak bisa diberikan oleh realita. Model yang digunakan sebagai medium untuk mempelajari informasi dan pengetahuan informasi dapat diklarifikasikan menjadi 7 jenis. 1. Exact model. 2. Simplified model. 3. Static model. 4. Working model. 5. Stowaway model. 6. Transparent model. 7. Cross-sectional model. Contoh yang paling sederhana, model adalah mainan anak-anak yang sesungguhnya adalah model yang diambil dari kehidupan sehari-hari, seperti mobil-mobilan, rumah, boneka, atau replis pesawat terbang. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya atas nama Siti Zatul Lailiyah, nomor NIM 2018.096.01.1636.
Baiklah, saya di sini akan meneruskan pemakalan dari teman saya, yaitu tentang diorama. Apa itu diorama? Diorama adalah sebuah media di mana media tersebut pemeran statis atau diam yang didesain untuk menyampaikan informasi tentang kejadian nyata yang terjadi di masa lalu ataupun di masa sekarang. Diagrama dapat juga menggambarkan masa yang akan datang dan bentuk 3 dimensi. Dalam proses belajar, yang pertama dalam proses belajar di dalam kelas, diagrama digunakan oleh guru untuk melakukan suatu pelajaran atau untuk memperkenalkan suatu topik utama. Misalnya dalam pelajaran sejarah, diorama digunakan untuk melukiskan keadaan perang yang terjadi di masa lalu. Sedangkan di masa dunia industri, diorama sering dibuat unsur menampilkan tata letak atau layout sebuah pabrik untuk menghasilkan produk. Dan selanjutnya yaitu poster. Apa itu poster? Poster ialah merupakan ragam media yang efektif untuk digunakan dalam menayangkan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek intelektual dan sikap. Sebagaimana poster tersebut sebuah medium komunikasi, poster mampu untuk menampilkan informasi dan pengetahuan secara sederhana maupun secara komparatif. Poster tersebut dapat juga digunakan untuk menanyakan informasi dan pengetahuan tentang beragam informasi dan isu-isu terkini seperti misalnya tentang isu tentang kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan narkoba dan anti korupsi. Penggunaan poster sebagai media komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pengetahuan audiens yang melihatnya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan, teman saya Fauzan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan simpulkan dari ketiga pemateri tadi bahwasanya dapat saya simpulkan bahwasanya media pameran merupakan media komunikasi yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dan sebuah pengetahuan kepada sasaran khalayak ataupun audiens. Penggunaan media ini dipamerkan pada tempat tertentu sehingga dapat dipelajari dan diamati oleh khalayak. Ragam media yang tergolong sebagai media pameran yaitu yang pertama realia, yang kedua model, ketiga diorama, dan yang keempat adalah poster. Jadi keempat-empat ini adalah ragam media yang tergolong dalam pameran. Setiap jenis media pameran memiliki sebuah keunggulan dan keterbatasan untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dan sebuah pengetahuan kepada khalayak. Realia adalah salah satu saru jenis medium yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang berupa benda ataupun objek yang sebenarnya atau benda asli sebagai objek nyata. Realia merupakan media pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman belajar secara langsung ataupun real learning experience kepada penggunanya. Dan model dapat diartikan sebagai benda-benda ataupun benda pengganti yang fungsinya ditujukan untuk mengganti benda sebenarnya. Penggunaan model dalam proses belajar dapat memberikan keuntungan yaitu memberikan pengalaman nyata ataupun konkret kepada pengguna yang karena satu dan lain halnya yang tidak bisa diberikan oleh realia. Dan diorama adalah sebuah media pameran statis ataupun diam yang didesain untuk menyampaikan sebuah informasi tentang kejadian nyata yang terjadi di masa lalu ataupun di masa sekarang. Dan diagrama ini dapat juga menggambarkan masa yang akan didatang dalam untuk 3 dimensi. Poster merupakan ragam media yang efektif untuk digunakan dalam menayangkan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek intelektual dan sebuah sikap. Dan sebagai sebuah medium komunikasi, poster mampu menampilkan sebuah informasi dan pengetahuan secara sederhana namun komprehensif. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja,
entah itu tingkah laku ataupun lisan, maka saya pribadi mewakili dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.